datang di channel kami. Perkenalkan, saya Muhammad Raihan Haidar selaku host perwakilan dari kelompok 2. Pada pagi hari ini kita akan membahas tuntas mengenai isu yang sedang ramai diperbincangkan di jagat maya terutama, yaitu isu LGBT yang kini sedang marak juga di Indonesia. Mari kita mulai dari makna LGBT. LGBT merupakan sebuah akronim dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Istilah ini digunakan sejak tahun 90-an dengan menggantikan frasa komunitas gay, karena istilah ini lebih mewakili kelompok-kelompok yang telah disebutkan tadi. Seiring berjalannya waktu, akronim berkembang menjadi LGBT+ dan LGBTQ+ dengan tambahan queer serta orang-orang yang masih mempertanyakan identitas seksual mereka. Lalu untuk perkembangan di dunia LGBT ini terus berkembang. Dikutip dari laman Statista, sebuah survei global yang dilakukan pada tahun 2021 di 27 negara mengungkapkan bahwa hanya 70% responden yang tertarik secara seksual kepada lawan jenis. Sekitar 3% responden menyatakan diri dengan tegas bahwa mereka adalah homoseksual, baik itu gay atau lesbian. Sejumlah 4% mengakui sebagai biseksual, sedangkan 1% mengakui sebagai seksual atau omniseksual, dan mirisnya LGBT sudah merambah ke sektor pendidikan juga. Hal tersebut memicu banyak protes dari orang tua yang tidak mendukung LGBT atau Indonesia sendiri. Hal itu baru terjadi di sekolah internasional yang menggunakan kurikulum barat. Seperti yang dijelaskan Daniel Mananta dalam wawancara TV One, saat Daniel hendak mendaftarkan anaknya ke sekolah internasional, Daniel tidak sengaja menemukan toilet dengan 3 gender, boy, girl, dan gender netral. Hal ini dapat disimpulkan bahwa sekolah tersebut diindikasikan mendukung LGBT. Daniel juga menyinggung tentang film kartun. Hai, Gimana kabarnya Mas, sehat? ya no problem. Sehat banget, thank you. Hai pada Vena dan juga Ana, thank you juga udah ngajak gue untuk ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih juga sudah mau sharing nih. Pagi yang sangat cerah dari Jerman, menuju Indonesia. Oke, Mas Daniel, ini kan kalau kita lihat cuplikan tadi, Mas Daniel sempat mengatakan di dalam podcast bahwa mungkin kalau kita bisa petik sedikit ada upaya menormalisasikan gerakan LGBT dalam pendidikan formal begitu. Sebenarnya pada saat itu melihatnya seperti apa, Mas Daniel? Oke, jadi yang namanya woke agenda ini memang di dunia barat atau di western culture itu kayaknya memang sudah diterima dan bahkan menjadi sebuah keharusan. Mereka benar-benar mengharuskan. Kita udah ngelihat di banyak film kartun misalnya yang temanya sebenarnya keluarga tapi mulai memasukkan unsur-unsur si woke agenda ini. Dan banyak film-film yang sebenarnya untuk keluarga tapi tetap aja ada adegan tertentu yang mendukung si woke agenda ini. Warga yang sudah banyak disisipi adegan yang mengandung unsur LGBT seperti film-film pada Disney akhir-akhir ini. Lalu bagaimana perkembangan LGBT di Indonesia? Perkembangan komunitas LGBT juga terus meningkat. Studi yang diterbitkan di Jurnal Kewarganegaraan volume 18 nomor 2 tahun 2021 memaparkan data peningkatan kelompok LGBT di Indonesia, khususnya kalangan gay di daerah
perkotaan seperti Bali, Jakarta, Surabaya, dan Yogyakarta, dan konten-konten sosial media yang membahas tentang LGBT juga mulai banyak berseliweran di jagat maya. Lalu apa sih penyebab dari seseorang menjadi LGBT? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi bagian dari komunitas LGBT. Antara lain faktor genetik, lingkungan, pengalaman traumatis. Yang terakhir akibat dari LGBT itu apa saja? Yang pertama cukup beragam, tergantung pada konteks sosial dan budaya masing-masing. Dalam konteks kesehatan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa individu LGBT memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami berbagai gangguan mental seperti gangguan kecemasan, depresi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang, hingga melakukan percobaan bunuh diri. Selain itu, ada resiko penularan penyakit seksual juga. Lalu bagaimana hukum di Indonesia terkait LGBT? Masih menjadi topik perdebatan sebagian kalangan berpendapat bahwa aturan hukum khusus bagi LGBT diperlukan untuk mendidik dan mengatur keberadaan mereka, asalkan tidak membahayakan tatanan kehidupan sosial dan moral masyarakat. Di sisi lain, kelompok LGBT di Indonesia menghadapi tantangan hukum dan prasangka yang tidak dialami oleh warga non-LGBT. Beberapa argumen kontra LGBT didasarkan pada aturan agama, moral, serta kekhawatiran akan dampak sosial dan keluarga akibat legalisasi LGBT. Fenomena LGBT di Indonesia masih menjadi pro dan kontra bagi berbagai kelompok. Begitu juga dengan regulasi mengenai LGBT di Indonesia yang masih belum jelas. Dikutip dari laman Kompas, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP tidak memberikan ancaman pidana terhadap kelompok lesbian, gay, biseksual, dan transgender, yang artinya sampai saat ini belum ada hukum khusus terkait bagaimana yang harus dilakukan negara untuk mencegah persebaran LGBT yang ini mulai semakin ramai. Nah, itulah pembahasan kita mengenai LGBT. Semoga video ini memberikan pemahaman yang lebih baik tentang topik ini. Terima kasih telah menonton video kita. Kami undur diri.